Dulu sempat viral banget karena ini memang enak punyanya Mama Gigi. Yuk kita bikin brulee bob. Pakai bawang bombay dan bawang putih dan menumisnya kita pakai mentega. Lalu penyedapnya ada gula, garam, merica, kaldu dan juga biji pala. Isiannya aku pakai smoked beef, ini dipotong kecil-kecil aja sesuai selera. Pakai keju cheddar untuk diparut dan juga keju mozzarella untuk diisi di dalam. Untuk membuat creamy aku pakai susu UHT dan juga tepung terigu serbaguna atau segitiga. Ini caranya gampang, kita tumis dulu bawangnya. Nah, aku bawangnya itu di blender ya. Jadi bawang bombay dan bawang putih dijadikan satu, tambahkan air secukupnya aja, kita blender supaya nggak ada tekstur bawang di dalam adonan. Ini kita tumis sampai bawangnya itu benar-benar matang. Karena tadi bawangnya kita blender pakai air, jadi supaya airnya itu sama sekali hilang. Jadi nggak ngerusak rasa si creamy-nya nanti. Nah, kalau udah matang bawangnya, kita masukin smoked beef yang tadi sudah kita potong-potong. Ini kita masak aja, kita aduk sampai benar-benar rata. Smoked beefnya ini akan lebih smoky lagi, akan lebih wangi dan tentunya lebih enak. Nah, ntar kalau misalkan udah kayak begini nih, udah matang ya. Kalau udah, kita akan membuat dia creamy dengan menambahkan tepung. Ini aku pakai tepung segitiga atau tepung serbaguna. Tepungnya ini kita masukkan ke dalam wajan. Kita aduk-aduk, kita masak sampai tepungnya bercampur rata dengan semua bumbu-bumbu yang tadi. Dan membuat si tepung ini matang. Supaya nanti pada saat dimakan tuh udah nggak ada rasa-rasa tepung ya. Beda rasanya kalau kita matangkan dulu dengan kita tuang langsung susunya ke dalam tepung. Kalau sudah kira-kira seperti ini, artinya sudah matang, sudah kering, kita tuang susunya. Nah, ini kita bagi sedikit demi sedikit. Kenapa nggak sekalian? Karena kalau sekalian dia akan mempersulit membuatnya menjadi kental. Jadi kita sebagian-sebagian, kalau sudah mengental baru akan kita tambahkan lagi. Nah, kira-kira kalau sudah seperti ini, sudah menyusut, kita tambahkan lagi sebagian susunya. Ini kita aduk-aduk aja, aku menggunakan api yang cenderung sedang ya. Kita masukkan bumbu-bumbu yang tadi seperti gula, garam, merica, kaldu, dan juga biji pala bubuk. Kita aduk sampai rata dan juga sampai mengental. Nanti kalau sudah mengental, kita mau tambahkan keju parut ya. Ini bebas mau pakai mozzarella atau mau pakai cheddar. Kita masukin dulu sisa susu yang tadi sampai habis, baru kita masukkan kejunya. Kalau kalian suka mozzarella, silahkan tambahkan mozzarella. Tapi dia akan lebih tricky nanti pada saat digoreng. Kalau aku lebih suka pakai keju cheddar aja. Udah tinggal kita aduk-aduk lagi sampai mengental. Sampai benar-benar mendapatkan tekstur yang kita inginkan. Kira-kira teksturnya seperti ini. Dan ini tuh harus kental ya, jangan encer. Karena nanti kita akan membuat dia seperti bola-bola. Kalau keenceran ini akan sangat sulit untuk kita cetak nantinya. Kalau dia aku pindahin dulu ke tempat, tunggu sampai adem, tunggu sampai benar-benar ngeset baru kita akan bikin menjadi bola-bola. Bisa didiamkan di suhu ruang atau mau dimasukkan ke dalam kulkas juga nggak apa-apa. Nah, kalau misalkan sudah set, kita akan mulai untuk membuatnya menjadi bola-bola. Aku menggunakan takaran 1 sendok makan. Ini aku gunakan sarung tangan, karena kalau pakai tangan itu pasti dia akan lengket. Atau bisa juga kalian kasih minyak dulu di tangan kalian. Kalau sudah kita ambil cetakannya, ini tengahnya kita pipihkan. Lalu kita isi mozzarella yang udah kita potong-potong, kita bulatkan. Usahakan semua bagian mozzarellanya itu tertutup dengan adonan. Nah, kalau udah kita bulat-bulatkan semaksimal mungkin. Oke, caranya seperti itu aja. Kita lakukan terus sampai adonannya ini habis. Setelah selesai, setelah semua adonannya kita bikin, kita masukkan ke dalam kulkas supaya dia bentuknya itu tidak berubah. Karena kalau terkena di suhu ruang, dia bisa penyok-penyok nanti. Setelah itu kita balur di dalam tepung. Nah, ini kita bedakin sampai semua pinggirannya itu rata, nggak ada yang bolong-bolong. Harus dipastikan banget semuanya kena dengan tepung. Fungsinya adalah nanti supaya pada saat digoreng dia itu nggak bocor. Nanti mozzarellanya akan mencuat keluar kalau di balurannya itu tidak pakem. Kita buat dulu adonan celupannya. Ini aku pakai 2 butir telur. Nah, di sini jumlah susunya itu disesuaikan dengan besar kecilnya telur ya. Kalian bisa taruh sedikit demi sedikit dulu supaya melihat si konsistensi cairannya. Sini aku menggunakan 2 telur besar dan adonan ini sih memang menyisa ya. Kita nanti akan pakai sekitar 3/4 aja. Karena kalau kita bikin sedikit, nanti pada saat ngebalur itu agak susah. Sisanya tinggal dibikin dadar aja, bisa dimakan.
Caranya gampang sih, tinggal diaduk-aduk aja sampai menemukan konsistensi yang kita inginkan. Jangan lupa ini tadi kita kasih garam dan merica, karena dia kalau nggak ada rasa nanti pada saat digigit itu berasa gitu, kurang ada rasanya. Nah ini tadi bola-bola yang udah jadi dan aku masukin ke dalam kulkas. Masih aman ya, seperti ini dia masih bulat. Kalau kurang sempurna tinggal kita bentuk-bentuk lagi aja. Ini tinggal kita celup dulu ke bagian celupannya. Pastikan kalau semua bagian kena. Semakin kental adonannya nanti akan membuat kulitnya itu semakin tebal. Kalau aku kurang suka yang terlalu tebal karena nanti pada saat dimakan itu kurang berasa creamy dalamnya ya. Tapi memang kalau tebal pada saat digoreng dia lebih aman. Pernah sih beberapa kali beli itu kulitnya itu cenderung tebal. Mungkin karena supaya pada saat delivery atau pada saat menggoreng itu mereka lebih aman ya. Tapi kalau dari segi rasa aku lebih cocok yang cenderungnya itu tidak terlalu tebal tapi dia bisa menutupi dan masih aman. Oke, kita lanjut aja semuanya sampai si bola-bola ini habis ya teman-teman. Dan kalau sudah jadi tuh seperti ini, sudah banyak ya. Ini jadi sekitar 30-35 piece. Bisa langsung kita goreng atau juga kita simpan di freezer. Bisa untuk sarapan di rumah atau buat cemilan anak-anak itu bisa banget. Gak cuma anak-anak sih, orang tua juga seneng makan beginian. Nah untuk trik menggorengnya ya, pastikan dicemplung itu pada saat minyak sudah panas. Apinya juga sedang aja, jangan terlalu besar. Karena kalau apinya terlalu besar nanti dia akan meletus. Kalau udah meletus, jadi si mozzarellanya ini kan terlalu panas, dia akan keluar. Sudah bulat, mateng, cantik, sempurna, paripurna. Tinggal kita nikmatin. Teman-teman yang sudah menonton, terima kasih banyak. Dan jangan lupa subscribe. Support aku supaya bisa memberikan video-video tutorial membuat snack-snack yang simple ataupun masakan-masakan yang simple tapi juga enak. Terima kasih.